Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Analisis di balik teks jurnal PKSPD dengan tajuk Kejati, panggilan kedua Wakil Bupati Saifuddin, Senin 22 Juni 2026. Pakai rompi oranye atau menarik untuk kita bahas pada pertemuan kali ini. Mengapa Kejati melakukan panggilan kedua terhadap Wakil Bupati pada kasus tunjangan perumahan atau TUPERA senilai 18 miliar. Karena pada panggilan Jumat kemarin tanggal 12 Juni 2026 yang banyak kalangan mengestimasi atau memprediksi atau menganalisis akan terjadi atau akan menjadi peristiwa Jumat Berkah, Jumat Keramat, atau Jumat Sial atau Apes. Ternyata kemudian panggilan kedua ini dilayangkan pada Wakil Bupati untuk pada tanggal 22 Juni 2026 pada hari Senin. Apakah pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 akan menjadi Senin Berkah, Senin Keramat, atau Senin Sial atau Apes bagi Wakil Bupati? Kejelasan pada panggilan kedua pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 saya peroleh hasil konfirmasi dari jurnalis Roni, jurnalis superjagat.co.id pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 pukul 13:35 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian Kasipenkum Nur Cahya Wijaya memberikan jawaban pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat pada hari yang sama Kamis tanggal 18 Juni 2026 mengatakan atau membenarkan bahwa Kejati telah menjadwalkan ulang untuk panggilan kedua pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026. Begitupun juga penjelasan Penkum dilansir oleh salah satu media online Fakta News, Fakta Peristiwa News.co.id pada hari Kamis 18 Juni 2026 dengan judul berita, jadi tersangka kasus korupsi 18 miliar, Kejati Jabar jadwalkan pemeriksaan Wakil Bupati Indramayu. Hari Senin tentu hari penantian bagi semua pihak. Begitu juga bagi Wakil Bupati terhadap kepastian hukumnya sebagai tersangka. Begitu juga bagi masyarakat publik luas untuk sampai di mana atau apakah proses hukum ini akan berjalan tanpa masuk angin. Hari Senin tanggal 22 Juni 2026 bisa jadi ini menjadi hari Senin Berkah, Senin Keramat, dan Senin Apes. Pertanyaan publik berikutnya kepada kita atau dari warung kopi ke warung kopi, apakah Wakil Bupati Saifuddin akan mangkir lagi dengan alasan sakit, ataukah akan mematuhi atau memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai warga negara yang taat hukum? Tentu kita berharap bahwa Wakil Bupati diberikan kesehatan sehingga kemudian bisa memenuhi panggilan pemeriksaan Kejaksaan Tinggi Bandung pada hari Senin pada tanggal 22 Juni 2029. Pertanyaan berikutnya adalah apakah Wahid Saifuddin
setelah dilakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 akan memakai rompi orange, atau ada yang bilang kalau Kejati rompinya adalah pink, ataukah dia akan bisa kembali? Tentu kita akan menunggu spekulasi atau analisis, karena biasanya tradisi proses hukum apabila sudah ditetapkan jadi tersangka, kemudian dilakukan pemeriksaan yang mungkin pemeriksaan terakhir, maka nyaris bisa dipastikan akan memakai rompi oranye atau pink dari Kejati. Meski begitu, tentu kita bersabar menunggu apakah kemudian Kejaksaan Tinggi sudah merasa lengkap sehingga kemudian 3 tersangka akan sekaligus memakai rompi oranye atau pink, yaitu Wakil Bupati Saifuddin SHMH, kemudian Sekwan, PLT Sekwan IM, orang ada yang menyebut dengan nama, maaf kalau ini kemudian namanya keliru, ada yang menyebut-sebut IM adalah Iman, dan kemudian AF sebagai Sekwan atau Sekretaris Jenderal Definitif dengan inisial AF. Orang menyebut dengan nama Ali Fikri yang sekarang masih menjadi Kadis Dishub. Tetapi yang penting bagi kita adalah apakah ada tersangka lainnya selain ketiga, karena tentu 2 Sekwan atas dasar regulasi sebagai kuasa anggaran dan Wabub yang waktu itu Ketua DPRD Indramayu sebagai pengguna anggaran. Tetapi kalau kita merujuk pada pasal 2 dan 3 Undang-Undang Tipikor, tentu harus minimal ada satu lagi sebagai pembuat kebijakan, bukan hanya penerima manfaat, yaitu pembuat kebijakannya adalah Bupati Nina Agustina Dai Baktiar pada saat itu. Sehingga kemudian jelaslah seperti yang pernah kita selalu memberikan catatan bahwa sistem yang sistemik adalah ada subsistem-subsistem di mana sistem mengajarkan kepada kita semua bahwa pelaku korupsi bukanlah tunggal, tetapi kemudian dilakukan bersama-sama. Karena itu merupakan sistem dari subsistem, sehingga kemudian pelakunya bukan tunggal. Oleh karena itu, kita menunggu kepastian dari Kejaksaan Tinggi Bandung. Apakah hanya 3 orang, yaitu mantan Ketua Dewan yang sekaligus sekarang masih menjadi Wakil Bupati, dan 2 Sekwan, yaitu IF dan AF. Pertanyaan adalah, apakah kemudian Wakil Bupati Saifuddin setelah ditetapkan menjadi tersangka, haruskah mundur secara etik, atau ketika Wakil Bupati masih punya etika, maka harusnya mengundurkan diri, dan atau setelah ditetapkan mestinya Menteri Dalam Negeri mulai menonaktifkan karena proses hukum yang akan dijalannya, sehingga tidak mengganggu kepentingan kinerjanya sebagai wakil bupati. Dengan dinonaktifkan, maka posisi Wabub Saifuddin bisa menjalani proses hukum dengan baik dan benar tanpa ada hal-hal lain yang kemudian masih menjadi tanggung jawabnya sebagai wakil bupati. Oleh karena itu, kita menunggu hari Senin berkah, hari Senin keramat bagi Kejaksaan Tinggi Bandung, dan hari Senin sial atau apes tentu bagi para pelaku
korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atau perekonomian negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.